UMR Jakarta, perfilman Indonesia tuh sekarang udah berkembang gitu. Kayak film agak lain bisa 6 juta penonton itu, leadnya itu 4 orang Ernest Prakasa memilih apa? Mereka followernya di bawah 1 juta. Jadi buat kalian para investor, produser, tolong hargai kita seniman-seniman yang bisa kok kita ngelakuin itu. Nggak perlu embel-embel follower harus jutaan, terus mempunyai fan yang banyak. Aktor dinilai dari actingnya, bukan dari follower, bukan dari itulah. Oke, terakhir Kak Erik, apa harapan Kak Erik ke depannya untuk karir Kak Erik sendiri setelah film ini? Harapannya adalah setiap karya-karya saya menjadi sejarah saya dan bisa dinikmati warga Indonesia. Atau sebaiknya. Mas Erik, 3 menit tambahan sedikit. Mas Erik, 3 menit. Ini sempat nangis, ini kenapa sih Mas Erik? Nangis ini sempat nangis, ini kenapa? Ya itu tadi nggak percaya, muka saya sekecil ini di poster, terus banyak pengorbanan juga di film sebelumnya, di film Sri Mulat anak saya jadi korban, terus di sini juga ada karena bulian itu orang tua saya jadi korban. Tapi setelah saya ngirim ke mama saya, mak, anakmu masuk poster di setiap bioskop seluruh Indonesia, mama saya cuma bilang, alhamdulillah mama bangga sama kamu. Tanggapan istri sendiri seperti apa? Gak percaya, itu saya masih gak percaya. Ya yang tahu seorang Erik Estrada ya, saya selalu tulus, saya akan pamer, cuman pamer karya saya, intinya itu aja. Kayak kemarin saya jadi tesis, saya sangat bersyukur, dan sekarang terima kasih ya Allah, Engkau berikan hambamu ini derajat menjadi peran utama. Itu saya, menurut saya ini cobaan buat saya, bukan hadiah, bukan cobaan. Semoga kedepannya gampar saya kalau saya sampai sembuh. Buat teman-teman. Honor juga naik ke sini, sekarang udah jadi pemeran utama. Honor Balik lagi kalau honor itu lebih ke karena saya manajemen ya. Jadi yang nentuin bukan saya sih. Saya dapat piala aja saya bilang piala ini tidak mempengaruhi harga saya. Tapi pas negosiasi minta naik. Maaf, sempat Bang juga nggak sih dapat cibiran-cibiran sebelum akhirnya film kita yang Kalau bulian ke saya nggak masalah. Ini buliannya tuh ke mama saya yang baru punya Instagram. Yang itu menurut saya membuat mama saya nangis. 1 tetes air mata ibu saya terutama, wah itu bisa saya ngebunuh orang, ibaratnya kayak gitu loh. Makanya itu yang bikin saya nggak terima waktu itu. Makanya saya stres, pengen hapus Instagram, bahkan saya udah ngangkut barang-barang saya dari Jakarta ke Solo. Kejeb banget gitu. Tapi akhirnya sampai ada di titik ini Mas Erik. Perjuangannya seperti apa? Balik lagi, yaitu mama, ibu saya bilang, gak apa-apa mama ikhlas, kemarin emosi sedikit. Kamu aja kelas 4 SD ke 5 SD ada ujiannya. Nah, ini ujian kamu untuk naik kelas dalam kata arti, naik kelas ya dalam segala hal. Iya. Iya. Kalau ditanyain mau peran apa lagi, banyak banget. Intinya peran yang saya dapatkan ini semuanya dari Allah. Saya selalu 1000% sepenuhnya sempurna saya kasihkan untuk karya yang mempercayai. Baik, ngobrol flashback. Lalu sendiri berkarir dari tahun berapa sih? Dari 2010 saya berkarir, bener-bener gak ada bantuan orang dalam, bener-bener yang udah di YouTube saya ceritain semua tuh, pernah dilecehin, yang pernah. Makanya ketika saya sampai di titik ini, saya cuma mau bilang gak gampang. Pernah nangis cok. Udah makasih ya, udah ya. Ya. Nggak percaya diri Ya. untuk menerima peran dan itu kenapa Mas? Nggak percaya dirinya gini, karena kan saya di calling di sini itu sebagai awal, bukan sebagai udan, bukan peran utama. Ketika kesini tuh peran utamanya nggak ada. Ini nggak jadi. Kalau jangan saya sebagai pilihan noise, enggak, kamu yang pantas jadi udan. Ya alhamdulillah saya terima. Dan susah banget, saya biasanya kan orangnya kayak suka bercanda gitu loh, cuman di sini saya bener-bener nahan, harus disuruh nangis, harus disuruh bener-bener ya. Relate banget,
ternyata gini, dulu Erik pernah tinggal di Jakarta 2010. Gua nggak mau hidup, makan, ngerokok, apapun itu dari acting. Ternyata seniman nggak bisa seidealis itu. Ternyata seniman tuh harus realistis. Ketika lu nggak bisa acting, lu bisa ngerjain yang lain, kayak ojek online, jualan beras, jualan apa, untuk menunjang karir lu menuju untuk menjadi seorang aktor ini. Banyak banget sekarang, bahkan seniman daerah masih kayak gitu. Demi Allah Rasulullah, banyak ini saksinya. Saya temen ojek, temen driver online saya nanti kesini boleh ditanya. Dulu saya untuk menunjang casting itu kan butuh biaya ya. Bahkan ini anak juga pernah, Marcel pernah tahu kalau saya tuh driver online. Lu tahu gak bakal dulu driver online? Ini saksi. Saya pernah jadi driver online. Saya pernah di setiap lokasi saya jualan nasi bakar, saya bantu. Ini bukan jual cerita sedih, karena untuk bertahan di Jakarta yang keras ini ya harus butuh kayak gitu. Karena saya satu, bukan anak orang kaya, bukan orang yang punya orang dalam. Ya mau nggak mau dengan bakat saya bisa acting untuk menunjangnya yaitu tadi. Adegan tersulit adalah pada waktu ketemu sama ibu. Karena saya kalau udah hubungan sama ibu, wah itu udah susah. Saya udah berapa tahun waktu itu saya nggak pulang. Bahkan setelah di Jogja pun juga saya belum pulang ke Solo. Kemarin datang sih. Banget. Pulangnya berapa kali? Lumayan sih. Pokoknya intinya ini tantangan baru buat saya. Pembuktian kalau nggak harus pemain.